Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lipa Aquarium. Di video kali ini kita mau bagaimana caranya membedakan ikan globis ini jantan dan betina. Ini globis jenis tetra. Caranya sangat mudah teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang tentunya bermanfaat, khususnya di dunia air ya. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara membedakan jantan dan betina si ikan globis jenis tetra ini? Nah, ini kita ada 4 warna ikan globis ya. Ada hijau stabilo, orange stabilo, merah stabilo, dan pink. Nah, ini caranya sangat mudah. Ini ada dua variasi ya, dua model. Ada yang ekor pendek dan yang ekor panjang atau slayer. Cara membedakan jantan dan betinanya begini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat yang slayer ini betina, nampak jelas dari bagian perutnya itu bulat. Ini bukan karena dia makanan ya, bukan terisi makanan, tapi memang itu berisi telur. Karena ini sudah kita puasakan selama kurang lebih 10 jam. Jadi kalau dia itu makanan ataupun kotoran dalam perutnya itu sudah terbilang sudah berkurang atau tinggal sedikit kotorannya. Dan yang ini, yang hijau ini atau yang oranye ini jantan. Bedanya jantan itu bagian tubuh atau postur badan itu lebih kecil dibanding si jantan si betina. Si betina dia lebih besar atau dia bagian badannya ini dia lebih tebal. Karena ikan globis jenis tetra ini tidak kalau kita melihat jantan dan betina bukan faktor dari sirip slayer atau tidak, karena si betina juga ada yang slayer dan si jantan ada juga yang ekornya pendek. Dan yang ini, yang hijau ini hijau itu jantan ya, karena dia terlihat lebih slim dan perutnya kosong. Itu jantan. Nah, ini teman-teman sudah tahu ya jantan dan betinanya ikan globis. Dan sekarang bagaimana cara mengembangbiakkan dan atau cara membudidayakan ikan globis ini? Caranya terbilang tidak terlalu sulit dan tidak juga terlalu mudah.
Kenapa saya bilang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah? Itu ikan globfish ini karena dia sistem mengembang biakannya dengan cara bertelur ya. Dan anaknya ini terbilang babynya cukup kecil atau halus. Jadi dia tidak bisa diberi pakan dengan pakan sembarangan. Yang pertama kita mau, yang kedua kita mau bahas tentang bagaimana cara membudidayakan atau mengembang biakannya. Ini cara ikan globfish berkembang biak, dia sistemnya membuang telur atau mengeluarkan telur apabila dia birahi, dan si jantan akan membuahi si telurnya. Dan medianya terbilang tidak terlalu sulit. Kita cukup memberi tambahan di akuarium atau di kolam itu dengan tanaman air atau eceng gondok, karena ikan globfish ini akan menempelkan telurnya di bagian akar-akar eceng gondok. Tapi kalau tidak ada eceng gondok juga bisa dengan tanaman air yang lainnya, tapi lebih efektif dengan eceng gondok. Apabila teman-teman tidak mendapati eceng gondok atau tanaman air, bisa juga menggunakan media jaring, karena ikan globfish ini dia bisa kita budidayakan secara massal dan bisa juga secara berpasangan. Kalau dia menggunakan dengan jaring itu sangat mudah, cukup kita letakkan jaring itu di bagian separuh ya, atau yang penting si telurnya akan jatuh ke bawah. Kenapa dia harus menggunakan jaring? Karena si ikan globfish jenis tetra ini dia mau memakan telur yang sudah dikeluarkan oleh si betina. Makanya dia, kalau kita tidak menggunakan dengan tanaman air, dengan jaring itu harus dia agak jauh dari dasar agar telurnya itu tidak dimakan si jantan. Karena apabila ikan si jantan ini stres, telur itu akan dimakan. Dan apabila dia telur itu sudah jatuh ke dasar, kita tidak perlu untuk induknya ini mengasuh si anaknya, karena si anak ini bisa dia merawat diri sendiri, tidak perlu bantuan si induk. Jadi bisa kita pisahkan si induk atau kita biarkan, tapi dia jangan sampai mendekati si induk, karena si induk ini juga mau memakan anakannya. Dan yang ketiga, si baby ikan globfish ini atau anak ikan globfish ini, apabila dia sudah habis stok makanan yang dia bawa di dalam perutnya, kita bisa memberikan pakan Artemia ataupun kutu air. Itu pakan yang bagus untuk si baby atau anak ikan globfish ini, karena apabila menggunakan pakan-pakan pelet ataupun telur ayam, itu akan membuat si air yang untuk ikan
baby ikan ini akan cepat keruh dan kita agak kesulitan untuk membersihkannya. Jadi lebih baik menggunakan pakan yang hidup Artemia ataupun kutu air. Oke, mungkin sampai di sini saja video tentang bagaimana cara membedakan jantan dan betina ikan globfish dan bagaimana cara membudidayakan atau memijah ikan globfish ini, dan yang ketiga bagaimana cara memberi pakan buraya atau anakan atau baby ikan globfish. Terima kasih sudah mampir di channel Lipa Aquarium. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.